Perang Uhud. Gunung Uhud namanya terdokumentasikan secara epik oleh sejarah bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin setahun sebelumnya. Pertempuran pertama kaum muslimin melawan Quraisy Mekah terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut membuat Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga ahli strategi perang yang mumpuni. Hai Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy, maka segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan tokoh. Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan di Lembah Badar sehingga melakukan persiapan yang benar-benar mata bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan tetapi juga pasukan berkuda atau yang dikenal sebagai kavaleri. Sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi dalam waktu yang singkat. Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 3.000 infanteri dan 200 kavaleri dan sekarang mereka turun menuju Madinah bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap. Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang berpengalaman Khalid bin Walid. Abu Sufyan tidak lupa membawa Hubal berhala atau Tuhan kaum Quraisy Mekah yang paling besar. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti di Perang Badar. Kiri, pasukan Quraisy Mekah mengambil jalan di dekat sumber-sumber air mereka. Mengambil tempat perkemahan di Lembah Gan, sebuah tempat yang memiliki 2 mata air. Sementara itu Madinah dalam kondisi yang tenang, tidak ada aktivitas militer. Karena penghuninya belum mengetahui bahaya yang sudah melekat. Keterangan itu berakhir ketika seorang yang diutus paman Nabi Abbas datang membawa surat dari Mekah. Nabi dan para sahabat akhirnya menyadari bahwa bahaya telah sangat dekat. Hai Nabi, segera mengirim orang untuk mengintai gerak-gerik pasukan musuh yang berkemah di Abah sampai pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah. Setelah memastikan keberadaan posisi musuh, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh lebih besar dan terlatih daripada yang dihadapi dalam perang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan agar menunggumu masuk ke Madinah dan melawan mereka dengan cara perang. Kota cari ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah dihadapi daripada melawan mereka di tempat terbuka. Namun kaum muslim masih dianggap euforia dari kemenangan di Lebak Badan. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menyambut musuh di luar kota Madinah. Hai, setelah mendengar usulan tersebut, Nabi Muhammad masuk ke rumah dan keluar dengan memakai baju zirah dan menyiapkan senjata. Melihat sikap Nabi, para sahabat terkejut. Mereka pun saling berbicara satu sama lainnya dan merasa telah membangkang terhadap perintah Nabi. Para sahabat kemudian meminta Hamzah menyampaikan bahwa mereka tunduk kepada segala keputusan Nabi. Hamzah sengaja yang diminta karena beliau adalah paman Nabi menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang nabi jika menanggalkan baju zirah dan senjatanya sebelum perang dimulai. Hai, masuklah muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyongsong musuh di pegunungan. Uhur Nabi Muhammad pemimpin 1.000 infanteri dan 50 mana kekuatannya sebenarnya masih jauh tidak sebanding untuk mengimbangi pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan muslim mulai dilanda perpecahan Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan kita harus pasukannya memutuskan kembali ke Madinah. Dia beralasan karena musuh tidak kunjung dijumpai. Selain itu, ia sanggup melawan di dalam kota lebih baik daripada di tempat terbuka. Dengan perginya Abdullah bin Ubay ibnu Halal dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan muslim tinggal 700 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat ada 3.000 infanteri yang akan mereka hadapi. Berkurangnya jumlah pasukan ternyata masih terus berlanjut. Nabi Muhammad memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah. Hai, seperti Abdullah bin Umar, Said bin Sabit, dan Utsmah bin Zaid karena usia mereka yang terlalu
beliau, namun beberapa pemuda yang terbilang memaksa bertahan dan terus serta dalam pertempuran seperti halnya Rafi bin Khudair yang diizinkan Nabi tetap ikut karena posisinya sebagai pemanah. Hai hingga kemudian sampailah pasukan muslim di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad melihat sekelilingnya dan segera mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit Gunung Uhud sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Para pemanah ini diharapkan akan mengajarkan konsolidasi pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan muslim. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut. Wow, mereka jangan sampai meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah mereka menang atau kalah, pasukan pemanah harus tetap bisa siaga di posisinya. Dan perang pun sudah diimbang mata sering pasukan Quraisy Mekah yang semakin dekat, perang pun semakin mendekat. Pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad membentuk formasi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy dan tidak menduga bahwa mereka akan bertemu pasukan Muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadap-hadapan sesuai tradisi bangsa Arab. Mereka akan saling mengirimkan wakilnya dalam duel 1 lawan 1. Duel antara wakil dari pihak pasukan Muslim dan pasukan Quraisy berlangsung sangat menegangkan. Hasil dari dua tersebut sedikit banyak akan memengaruhi mental dari pasukan yang diwakilnya, seperti kejadian di Lembah Badar. Wakil dari kaum Quraisy lagi-lagi mengalami kekalahan dalam duel tanding tersebut. Setelah duel tanding orang yang sebenarnya pun berlangsung, pasukan kaveri Quraisy bergerak lebih jauh dan diikuti infanteri, sedangkan pasukan Muslim bersiap sambil menghunuskan tobatnya. Menyebut gerak maju pasukan Quraisy gitu, pasukan Quraisy Mekah semakin mendekat. Tiba-tiba saja anak-anak warga berhamburan dari puncak gunung untuk hujan anak panah membuat kaveri bertahan. Mereka harus menghindari jam hujan. Mereka tanpa henti melihat kaveri mereka bertahan oleh semburan anak panah infantil voice Moka bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan Muslim yang sudah siap dalam posisi tempur. Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kaveri Frost Mocha mundur untuk melakukan konsolidasi. Luar hujan anak panah dan jatuh korban di pihak pasukan kaveri membuat mereka mencari-cari lain untuk merangsek maju. Begitu melihat kaveri mundur, pasukan pemanah di puncak Uhud mengalihkan sasaran mereka ke bagian ekor infanteri Quraisy Mekah. Meskipun dilengkapi dengan baju zirah, pasukan infanteri tersebut tetap kewalahan menghadapi hujan anak panah. Pasukan infanteri Quraisy terbelah akibat serbuan anak panah. Ia mengacuhkan barisan belakang. Mereka mengetahui pasukan di belakang mereka telah mundur. Bagian depan infanteri Quraisy Mekah mulai maju. Mental mereka terjebak di antara hujan anak panah di belakang pasukan Muslim yang terkoordinasi rapi. Di depan mereka tidak lain bagi infanteri yang lebih depannya selain mundur sambil melindungi diri dari sergapan anak panah. Mereka mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan di belakang. Mundur dalam kondisi panik. Pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun honai. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Mekah, melihat banyak barang bawaannya ditinggalkan, pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang, segera menuruni bukit. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat tenaga akan tidak lupa pesan Nabi, tapi sia-sia para pasukan pemanah tersebut turun dari bukit di pegunungan Uhud. Di lain pihak, turunnya pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Nalurinya
sebagai ahli strategi perang. Pengalaman segera bicara, ia melihat pasukan Nabi Muhammad telah melakukan kecerobohan dalam posisinya yang sudah unggul. Khalid bin Walid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia mewakafkan dirinya, bergerak melingkar ke belakang huruf-huruf kemenangan pasukan Muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin Khalifun Walid menyerang dari belakang. Serangan tidak terduga itu membuat pasukan Muslim kalangan kabut. Situasi semakin panas. Setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan, Pasutopo selingkuh terkepung di kaki gunung. Di tengah kepanikan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup bagi keselamatan Nabi. Mereka gugur jahe dengan tubuh penuh anak panah, namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari kepungan tersebut. Pertempuran. Pak koordinasi, pasukanmu derita korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Hai korban yang jatuh di pihak Quraisy, Mekah pun terbilang banyak meskipun tidak sebanyak yang diderita pasukan Muslim. Setelah pertempuran, beberapa saat lamanya, pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi Yunus sholatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian dilakukan oleh sebagian pasukan Muslim, memberikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hari itu juga pasukan Muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Berdasarkan pelajaran berharga dari Gunung Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi peperangan.